bagian dari pikiran. Ya, oke ya. Nah, ini kita rekam ya. Apakah Bapak Ibu artinya pikiran? Ketika aku menggunakan pikiranku, berarti apakah aku adalah pikiran? Oke, saya coba mau siarkan langsung di YouTube, coba ya. Tanya ada yang susah masuk. Ah, ternyata tidak diizinkan secara langsung ya. Mungkin nggak tahu gimana polanya, belum pernah juga ya. Masya Allah ya, dan nggak apa-apa ya. Kita rekam aja. Oke, baik. Nah, ketika saya menggunakan pikiran, apakah saya adalah pikiran? Pikiran adalah saya? No, sama dengan palu. Pikiran dan palu adalah tool, sama. Adalah alat yang Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan. Artinya apa? Kita bukan pikiran kita. Ya, kita bukan pikiran kita. Ya. Kita adalah kita, pikiran adalah pikiran. Ya. Oke, ini ada yang ngangkat tangan, siapa ini? Yang raise hand ya. Ya, yang raise hand saha ya. Nah, oke. Saha, saha tadi silakan open mic, open mic apa? Open audio aja yang raise hand mau bertanya kurang jelas silakan. Ya. Langsung nanya. Lalu kita ini siapa Ustadz? Nah, gitu ya. Nah, di sini kita sadari dulu. Kita sadari dulu kalau saya menggunakan palu berarti palu itu bukan aku, dia hanya alat. Kalau saya menggunakan pikiran berarti pikiran itu bukan aku, dia hanya alat. Kalau aku melekat sama pikiranku, aku adalah pikiran, pikiran adalah aku, maka ketika aku berpikir, aku ikut pusing. Kenapa? Karena aku melekat dengan pikiranku. Padahal ketika si pikiran berpikir, si aku harusnya baik-baik aja. Banyak nggak orang yang bilang, aku pusing. Padahal yang pusing aku atau pikiranku? Pikiranku. Ada nggak orang yang bilang, aku sedih. Padahal yang sedih aku atau perasaanku? Perasaanku. Ada orang main bola, main futsal, kakinya cedera. Terus dia bilang sama temannya, aku cedera. No, yang cedera bukan aku, kakiku. Ya, artinya apa? Ya, banyak orang hari ini nggak sadar bahwa tubuhnya, rasanya, pikirannya, perasaannya, bahkan hatta keyakinannya itu tools, alat dari Allah untuk kita gunakan sebaik-baiknya agar kita bisa mengabdi kepada Allah sebaik-baiknya juga. Tuh, ya, bisa disadari ya. Ya. Coba kalau kita mikir, yang nyadar kita sedang mikir siapa? Yang sadar kita sedang berpikir siapa itu? Ketika kita berpikir, yang sadar kita sedang berpikir siapa? Kita. Berarti kita bukan pikiran. Aku menyadari aku sedang berpikir. Berarti aku yang sadar. Pikiran alatnya. Aku sedang merasa sedih. Berarti aku yang sadar. Yang sedih perasaannya. Ya. Ini penting kita latih ya. Untuk menyadari hal ini. Karena apa? Karena ketika si akunya tidak menyadari bahwa dia diamanahi 5 tools dari Allah. Apa aja tools itu? Tubuh, rasa, pikiran, perasaan, dan keyakinan. Allah amanahi 5 tools dan kita nggak sadar diamanahi itu, maka kita akan menganggap 5 tools ini adalah aku. Karena kita nggak sadar. Kita hanya menjadi si pintar, tapi bukan si sadar. Bisa dipahami ya? Ya. Maka teman-teman sekalian rahimakumullah ya. Di sini kita bisa melihat beda orang sadar dan orang pintar. Orang pintar adalah orang yang pandai menggunakan 5 ini sesuai dengan kapasitasnya. Ketika ada masalah pikiran, pakai pikiran. Ada masalah perasaan, pakai perasaan. Ada masalah tubuh, pakai tubuh. Ada masalah rasa, pakai rasa. Ada masalah keyakinan, diselesaikan pakai keyakinan. Itu orang pintar. Dan itu sudah banyak orang pintar. Tetapi ketika kepintarannya nggak disadari, maka kepintarannya ini
justru bisa menggerogoti ketakwaannya karena nggak disadari. Itu sebabnya dalam pola letting flow terapi, ya training on awareness kesadaran ini, kita ada dua hal yang perlu kita lakukan. Satu, bersaksi. Dua, beraksi. Bersaksi itu si sadar, beraksi itu si pintar. Yang 5 tool ini beraksi. Ya. Oke ya. Nah, teman-teman sekalian, rahimakumullah. Yuk kita lihat lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Ya. Kenapa sih seseorang itu sampai punya banyak masalah dalam hidupnya? Maka jawabannya sekarang sederhana. Karena dia terlalu banyak menggunakan pikiran dan perasaannya tanpa disadari. Tuh. Coba kalau saya kasih pertanyaan, boleh jawab di kolom chat ya teman-teman. Karena kita kan nih radar bicara kesadaran, berarti kita harus proaktif dua arah nih ya. Biasanya selama ini yang kita lakukan, satu, menggunakan pikiran dan perasaan. Dua, digunakan pikiran dan perasaan. Tiga, tergunakan oleh pikiran dan perasaan. Biasanya apa yang kita lakukan? Apa? Tiga. Abu Amiradana ini tiga saja ya. Tergunakan oleh pikiran perasaan. Nah itu tergunakan pikiran dan perasaan itu namanya bapik dan baper kan gitu. Bapik terbawa pikiran, baper terbawa perasaan. Oh, Pak Sudar menggunakan. Ini berarti sadar. Ya, namanya sudah sudar ya, harusnya memang sadar. Namanya aja Pak Sudar ya. Cocok ini Pak Sudar. Nah, apa bicara tentang sadar ya Pak Sudar ya. Masya Allah ya, menggunakan. Ketika kita memang menggunakan pikiran, maka kita pasti orangnya nggak mudah baper, nggak mudah bapik, nggak mudah tersinggung. Dicaci, nggak sakit hati, dipuji, nggak tinggi hati. Ya, dipuji nggak terbang, dicaci nggak tumbang kan begitu. Ya, kenapa? Karena tahu ya, ketika seseorang sakit hati, dia nggak sakit hati. Yang sakit hati itu perasaannya doang. Dan dia tahu, aku bukanlah perasaanku. Ketika perasaanku sakit hati, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Memang perasaanku sakit, tapi aku baik-baik saja. Bisa dipahami nggak? Ah, Mbak Naila ya, Mbak Imas, Mbak Imas, Teh Imas, nah terbawa pikiran perasaan ya. Ya, Mbak Naila poin satu ya menggunakan tapi kadang-kadang masih baper berarti nolak ketiga. Kalau baper ketiga tuh. Nah, yang di poin satu itulah orang yang sadar. Dia sadar sedang menggunakan pikirannya. Bapak Ibu kalau sedang ngitung matematika, sadar nggak Bapak Ibu tuh sedang menghitung matematika? Bapak Ibu sedang menghitung matematika atau Bapak Ibu sedang menggunakan pikiran untuk menghitung matematika? Apa yang Bapak Ibu sadari? Ketika Bapak Ibu dikasih soal matematika nih, ya, yang Ibu sadari, Bapak Ibu sadari apa? Satu, Bapak Ibu sedang menghitung soal matematika, menjawab soal matematika, atau Bapak Ibu sedang menggunakan pikiran Bapak Ibu untuk menjawab soal matematika? Mana yang sering dilakukan? Kalau Bapak Ibu lakukan nomor satu, itu berarti masih digunakan oleh pikiran. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah nomor dua, berarti sudah menggunakan pikiran. Yuk kita sadari. Kita sadari. Betapa hari ini jangan-jangan kita banyak masalah karena kita nggak sadar bahwa kita sebetulnya nggak punya masalah. Yang punya masalah adalah karena kita nggak punya kesadaran. Ketika kita sadari, aku nggak pernah sakit hati. Perasaanku memang sakit hati. Tapi aku tidak pernah sakit hati. Aku nggak pernah bingung. Pikiranku mungkin bingung. Tapi aku baik-baik saja. Bisa disadari ya. Teh Imas, Mbak Naila, kumaha bisa disadari ya. Jadi kalau hari ini ada yang bikin Bapak Ibu kecewa, ada yang nyakitin, apakah Bapak Ibu akan kecewa? Enggak. Kenapa? Yang kecewa bukan Bapak Ibu tapi Pak perasaan Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita udah sadari itu, nanti releasingnya gampang.
mudah. Tapi kalau kita belum menyadari hal itu, masih menganggap aku adalah perasaanku, mau rilisnya berat. Kenapa? Karena itu bagian dari aku. Kita akan mudah rilis. Dan bahkan kalau kesadarannya sangat kuat, tinggi. Tinggi banget kesadarannya, nggak perlu dirilis lagi, sudah otomatis rilis. Ketika apa? Ketika sudah sampai kepada level sadar, iya ya, aku nggak sakit hati ya. Ya sakit hati cuma perasaanku doang. Betul? Bisa disadari Bapak Ibu? Bapak Ibu mengizinkan untuk menyadari hal itu? Boleh Bapak Ibu, boleh ya mengizinkan bahwa Bapak Ibu selama ini sebetulnya baik-baik saja. Ya. Siapa di antara Bapak Ibu yang suka terjebak di masa lalu? Bapak Ibu nggak terjebak di masa lalu, hanya perasaan Bapak Ibu aja yang terjebak di masa lalu. Bapak Ibu sadari saja, amati. Oh, saya masih terjebak di masa lalu. Oh, saya masih kecewa dengan perbuatannya. Oh, saya masih kesel. Ya, ya. Bismillah, bisa sadar selalu, kata Mbak Naila ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Silakan. Yuk kita diskusi dulu di sini. Gimana? Ada yang pengen bicara langsung? Silakan. Ya. Jadi ada si sadar, ini yang di atas, ya. Ada si pintar yang di bawah, ya. Si sadar ini adalah yang drivernya, si pintar ini penumpangnya, penumpang, ya. Jadi drivernya itu si sadar, imamnya, ya, makmumnya, penumpangnya itu si pintar. Si pintar ini punya ada lima, ya. Ada lima penumpangnya itu. Satu namanya tadi apa? Tubuh kita. Yang kedua rasa. Yang ketiga pikiran. Yang keempat perasaan. Yang kelima adalah keyakinan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin ada yang bertanya, Kang Zen bedanya apa rasa sama perasaan? Ya. Nah, kalau bicara rasa, itu adalah respon dari tubuh. Itu rasa. Sakit, ya, dingin, panas, asin, asem, linu. Itu rasa, itu respon dari rasa. Kalau perasaan, sedih, kecewa, gembira, berani, sukacita. Nah, itu perasaan, nah, begitu, ya. Bisa dibedakan ya, ada rasa, ada perasaan. Nah, pasti nggih, bagus pertanyaan. Tapi perasaan, pikiran dan lain itu bagian dari aku atau memang bukan bagian dan memang terpisah? Terpisah. Ya. Ini yang kita terpisah tapi tanggung jawab kayak imam dan makmum. Imam dan makmum kalau ditanya terpisah apa bersatu? Nah, itulah jawabannya. Terpisah tapi tanggung jawab imam, ya. Jadi penumpang ini tanggung jawabnya driver. Tanggung jawabnya driver itu penumpang, ya. Dan jangan sampai drivernya itu mabok gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam permobilan ya yang suka traveling itu biasanya yang mabok driver apa penumpang? Yang mabuk pasti penumpang. Padahal yang kerja driver. Kita nggak pernah lihat perasaan sih ya driver yang mabuk. Yang mabuk pasti penumpang. Nah yang jadi masalah kalau drivernya nggak sadar sedang nyetir, yang dia akan diambil alih oleh penumpang. Penumpangnya belum tentu bisa nyetir, mabuk akhirnya perjalanannya kan gitu. Nah seringkali pikiran dan perasaan ngambil alih jadi imam dalam diri kita. Padahal pikiran itu terpisah. Kang Zen kata siapa terpisah? Ada dalilnya surat Al-Anfal ayat 24 bahwa Allah ya membatasi antara manusia dan kolbunya. Kolbu itu kan fungsinya untuk memahami, yaitu fungsi dari pikiran dan perasaan. Allah batasi. Ya, Allah batasi. Dan kenyataannya juga begitu. Selain ada dalil ayat Qur'annya, juga kenyataannya kita ini ya bukan pikiran kita. Buktinya apa? Buktinya kita nggak tahu nih 1 menit ke depan mau mikir apa. Karena pikiran tuh kerja sendiri.
Kita sedang sholat, nggak tahu bakal mikir apa. Udah kita niatin untuk khusyuk, tapi pikiran kemana-mana. Ya memang begitu pikiran. Memang begitu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ya. Nah, ini penting kita bicara kesadaran, ini penting. Ya. Karena sekali lagi ya, banyak orang hari ini terlalu fokus mengolah kepintaran. Ya. Terlalu fokus main di nomor 2 dan 3. Nomor 1 tadi menggunakan pikiran orang sadar. Yang kedua, digunakan pikiran ini orang pintar. Yang ketiga, tergunakan oleh pikiran orang gusar. Tapi orang yang nggak mau mikir sama sekali, orang nyasar itu mungkin. Ya, oke. Ya. Bisa disadari ya Pak Singgi ya? Oke. Mangga, yang lain kalau ada mau bertanya, menambahkan, ya, sebelum kita masuk ke titik berikutnya. Nah, Teh Mas, gimana cara melepas perasaan dan pikiran Pak Ustadz? Ya, kadang-kadang suka berpikir kalau tidak melakukan begini tidak akan terjadi. Intinya suka menyalahkan diri sendiri kalau ada kesalahan. Nah, itu makanya butuh diterapi. Butuh diterapi ya. Ya, Pak Singgi bisa Kang walaupun dalam proses. Iya, memang bertahap Pak Singgi ya. Jadi Teh Mas ya, bagaimana caranya melepaskan? Pertama, sadari saja. Namanya kesadaran itu ya sadari dia nggak main di teknik. Kalau udah main di teknik berarti pikiran yang bermain. Bisa dipahami ya? Saya tinggal bertanya sama Teh Imas, bisa nggak Teh Imas menyadari bahwa Teh Imas bukanlah pikiran dan perasaan Teh Imas? Boleh dijawab di kolom chat atau jawab langsung. Boleh dinyalain audionya, Teh Imas. Oke, boleh atau mau jawab di kolom chat? Boleh, jawab di audio boleh. Ya. Pak Sudar, ya kata Ustadz Hussein jangan pikirkan, jangan tetapkan. Oh ya, ini maksudnya apa nih ya? Tadi Mas belum bisa, Ustadz gimana caranya? Ya, oke ya. Pertanyaannya ya, seperti yang saya jelaskan tadi, Teh Mas bisa nggak menyadari? Kita belum bicara cara, karena kalau cara kan mainnya di pikiran tadi. Ya, bisa nggak menyadari ya bahwa Teh Imas ini ya bukan pikiran dan perasaan Teh Imas. Bisa nggak menyadari itu dulu, disadari dulu. Oh, oh iya, saya bukan pikiran saya ya. Oh iya, saya bukan perasaan saya ya. Bisa nggak menyadari hal itu? Ya. Jangan tanya bagaimana caranya. Bismillah bisa, alhamdulillah. Karena kalau bagaimana caranya, berarti kan pikiran yang main tuh. Padahal kita sedang main di sadar. Sadar itu yang mengamati si pikiran kan, yang menyaksikan si pikiran sedang bekerja. Alhamdulillah, bisa, ya bisa. Semua orang sebetulnya bisa menyadari. Walaupun memang kalau nggak terbiasa rasanya berat. Gimana nyadari pikiran? Ya, sederhana. Seperti tadi, apakah aku yang mengerjakan soal matematika ataukah aku sedang menggunakan pikiranku untuk menyelesaikan soal matematika? Maka orang yang sadar, aku sedang menggunakan pikiranku untuk menyelesaikan soal matematika. Maka dia nggak pusing. Ketika nyelesain soal matematika, orang yang sadar itu nggak pusing. Kenapa? Karena tahu dia hanya menggunakan alat yang namanya pikiran. Oke, bagus ya. Nah, sebelum saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, ya. Dalam penelitian ya tahun 2005 tuh ada penelitiannya ya bahwa manusia itu ternyata ya, rata-rata berpikir sehari 12.000 sampai 60.000 pikiran. Itu seringkali nggak diundang kebanyakan, paling banyak nggak diundang. Dan 80% diantaranya adalah pikiran negatif. Artinya apa? Kalau kita melekatkan diri kita, aku adalah pikiranku, maka ketika ada pikiran negatif, berarti aku adalah negatif. Ya, nah, ini yang bahaya. Itu sebabnya kita harus mau memisahkan antara aku dan pikiran. Pikiran itu tanggung jawabku, bukan aku. Perasaan tanggung jawabku, bukan aku. Penumpang itu tanggung jawabnya driver. Penumpang ya udah penumpang, jangan mau jadi driver. Nah, selama ini banyak orang yang menjadikan penumpang itu driver, makanya mabuk, nggak sadar mabuk itu. Ya, maka
Kenapa pakai pertanyaan? Karena pertanyaan itu yang menyadarkan. Marisan begitu. Ya, ya, makasih Mbak Mbak atau Mas Yul nih ya. Nah, Yul main boleh di mute dulu ya. Oke ya. Nah, tapi Mas ya, manusia itu dan Bapak Ibu sekalian itu digerakkan dengan 4 hal. Ya, umumnya satu dengan perintah digerakkan, dua dengan larangan, tiga dengan pernyataan, empat dengan pertanyaan. Ya, empat dengan pertanyaan. Nah, dari sini ya kita melihat Bapak Ibu sekalian rahimakumullah ya, ternyata manusia agar kesadarannya aktif bukan digerakkan dengan perintah dan larangan yang banyak dominannya, tapi dengan pertanyaan. Perintah dan larangan cocok buat menggerakkan pikiran dan perasaan. Tapi untuk menggerakkan kesadaran, pakai pertanyaan. Kok gitu Kang Zen? Di Quran, surat Al-A'raf, ayat 172, ketika jiwa manusia itu pertama kali keluar dari sulbinya Adam dan Hawa, maka oleh Allah tidak dikasih perintah, tidak dikasih larangan. Bukan juga dikasih pernyataan. Tapi Allah kasih pertanyaan. Apa pertanyaan dari Allah? Alastu birabbikum. Apakah aku ini Tuhan kalian? Allah nggak ngasih pernyataan, aku loh Tuhan kalian. Enggak. Allah nggak ngasih perintah, sembah aku karena aku Tuhan kalian. Enggak. Allah nggak ngasih larangan, jangan sembah yang lain. Sembah aku. Enggak. Tapi apa Allah kasih perintah? Allah Allah kasih maaf pertanyaan. Alastu birabbikum. Apakah aku ini Tuhan kalian? Dan jiwa menjawab, bala sahidna. Ya, kami menyaksikan. Tapi kebanyakan manusia itu akan lalai, lengah, begitu di ujung ayat. Ya, kami melakukan hal ini kata Allah supaya manusia tidak lengah, tidak lalai. Tapi banyak manusia itu lalai. Karena memang kebalikan dari sadar itu lalai. Kebalikan dari ingat, lupa. Maka zikrullah itu selain punya makna ingat Allah, makna terdalam dari ingat Allah itu sendiri dari zikrullah adalah sadar Allah itu hadir gitu. Nah, banyak orang yang lalai. Nah, namanya ingat kan itu kan jauh. Misalnya saya ingat, wah tiba-tiba saya ingat Bu Hera. Ya, berarti kan Bu Heranya sedang nggak di sini, nggak sedang hadir. Jauh, karena ingat. Nah sama, kita ingat Allah itu menganggap Allah itu jauh. Maka makna dari zikir itu ya ingat bagus, tapi ada malah mana lebih dalam, itu sadar. Allah itu hadir. Hadir. Ya. Oke. Ya. Baik ya. Nah, teman-teman sekalian. Nah, ini ada pertanyaan ya. Sementara cukup dulu ya, Teh Imas ya. Dari Bu Jenny. Ya, Bu Jenny. Melupakan masa lalu sudah bisa. Sekarang yang sulit adalah mengkhawatirkan, terlalu memikirkan suatu rencana. Ya, Apaan? oke ya. Memikirkan suatu rencana, ada kekhawatiran gagal karena pernah gagal sebelumnya. Ya, karena pernah gagal sebelumnya bisnis. Apakah masih wajar? Bagaimana agar bisa lebih tenang dalam merencanakan agar lebih tenang dan terhindar dari kegagalan seperti masa lalu? Oke ya. Maka ya sebetulnya kalau bicara waktu, waktu yang eksis Nggak tahu. ya, ya, ya Mbak Yulma ini ada yang mau ditanyakan? Mbak Yulma ini, ya, oke, baik ya. Nah, teman-teman sekalian, rahimakumullah, ya, ini pertanyaan bagus dari Mbak Jenny. Jadi ketika kita menyadari bahwa waktu yang eksis itu adalah sekarang. Bahkan ketika saya mengatakan sekarang, se-nya itu udah lewat. Udah lewat lagi, yang ada sekarang tuh, yang eksis. Ya, masa lalu adalah memori, masa depan hanya imajinasi, proyeksi. Ya. Maka ketika hari ini kita mengkhawatirkan masa depan, itu sebenarnya tanda kita belum rilis terhadap masa lalu kita. Belum rilis terhadap masa lalu kita. Belum lepas terhadap masa lalu kita. Kita masih ada, gimana kalau masa depan itu ya nggak gagal lagi seperti masa
masa lalu. Jadi Al-Quran itu luar biasa, salah satunya di surat 41 ayat 30. Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu khawatir, janganlah kamu sedih. Begitu juga di surat Yunus ayat 62. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Ya. Jadi ada khawatir, ada sedih. Itu dua masalah jiwa manusia. Apa bedanya khawatir dan sedih? Khawatir itu tentang masa depan, sedih itu tentang masa lalu. Dan Allah sadar itu. Karena Allah yang maha sadar dari semuanya. Ya. Maka agar kita bisa tidak overthinking tentang masa depan, kita harus rilis dulu tentang masa lalu. Nah, untuk merilis tentang masa lalu, ya, maka kita harus sadar dulu bahwa aku bukan pikiran dan perasaanku. Disadari dengan sepenuhnya, maka ketika khawatir, sadar pertama, aku nggak khawatir. Pikiran dan perasaanku, kolbuku yang khawatir. Nah, itu pertama disadari, ya. Nah, setelah kita sadari baru dirilis tuh. Dilepaskan kekhawatirannya, ya. Boleh mungkin Mbak Jenny dibuka audionya, ya. Kalau video mau buka boleh juga, tapi setidaknya audionya kita ngobrol langsung, Mbak Jenny, ya. Oke, karena biar langsung kita buktikan dengan pertanyaan, apa betul pertanyaan itu bisa menyadarkan? Hari ini ya kita terlalu sibuk membersihkan pikiran dan perasaan kita sambil kita sadari bahwa pikiran perasaan kita itu bukan kita, bukan kita. Maka ketika kita sudah sadar bahwa pikiran dan perasaan itu bukan kita, maka kita akan mudah membersihkannya. Ya. Ketika kita sadar palu itu kotor, kita mudah bersihkan karena palu itu alat. Kita bisa membersihkan pikiran dan perasaan kita. Kalau kita tahu ini cuma alat, bisa kita bersihin, namanya alat. Ya, ya namanya alat. Tapi kalau kita menganggap pikiran perasaan itu adalah aku, nah di situ kita akan terus khawatir, akan terus sedih, akan terus gelisah. Kenapa? Karena menganggap itu adalah aku. Yuk, ya, ya. Oke, kita coba ikuti kata-kata saya bareng-bareng dalam hati saja. Nggak usah dalam hati, disebutkan saja. Dinyatakan tapi dalam keadaan mute. Nah, begitu, ya. Oke ya, nanti kita bahas nih ada dari Mbak Subekti ini ya. Oke, aku adalah hamba Allah. Aku adalah khalifah di bumi. Aku diberikan 5 tools, 5 peralatan oleh Allah. Yaitu tubuh, 1 tubuh, 2 rasa, 3 pikiran, 4 perasaan, 5 keyakinan. Aku diamanahi 5 alat tersebut dan alat itu bukan aku. Aku adalah hamba Allah. Kelima alat itu adalah amanah dari Allah. Kalau ibarat kendaraan, aku drivernya, kelima alat itu adalah penumpangnya. Kalau ibarat perusahaan, aku adalah bosnya, kelima hal itu adalah karyawanku. Nah, begitu. Ya. Nah, di sini ya, aku adalah masternya yang menguasai kelima hal tersebut. Sadari itu. Cukup ya, bisa disadari ya. Aku adalah aku, hamba Allah. Aku bukan tubuhku, aku bukan rasaku, aku bukan pikiranku, aku bukan Mikrofonnya lagi dibuka. perasaanku, aku bukan keyakinanku. Ya, oke ya. Baik ya. Oh, Mbak Jeninya lagi ada acara ya. Oke, baik Mbak Jeni ya. Nggak apa-apa ya. Santai aja ya. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya. Yuk, nanti sebelum kita masuk ke titik bagaimana releasingnya langsung praktek aja nanti ya. Kita sadari dulu ini, si sadar dan si pintar ini beda ya. Bagaimana ini kata Mbak Subekti Tias Hutari, bagaimana menentukan kesadaran agar ikhtiar kita mendapat manfaat yang besar untuk kita, keluarga dan lingkungan.
Dari beberapa pikiran masih belum bisa menentukan prioritas karena belum bisa menerka kebermanfaatannya, masih bertanya kepada Allah namun belum dapat proyeksinya. Nah, ketika kita bicara pikiran, ya, bicara proyeksi dan lain sebagainya, itu berarti kita masih bermain di ranah pikiran dan perasaan. Nah, sekarang kita mau upgrade ke ranah kesadaran. Kita upgrade. Ya. Itulah ketika kita berada digunakan pikiran perasaan, kita hanya menjadi si pintar yang sering gusar bahkan nyasar. Ya, kenapa? Karena kita selama ini menganggap aku adalah pikiranku. Nah, sekarang ketika kita bermain di kesadaran, kita lepaskan dulu. Lepaskan dulu dan dalam ranah kesadaran saat ini sudah berkelimpahan. Ya, semuanya sudah utuh. Sekarang utuh berkelimpahan. Nah, dalam LFT itu dijelaskan nanti sub namanya. Sekarang utuh berkelimpahan. Tidak ada kekurangan. Ya. Karena apa? Karena Allah Maha Kaya. Yang membuat kita menjadi tidak utuh atau rapuh karena kita sibuk berada di masa lalu atau sibuk berada di masa depan. Padahal kita hidup di kekinian. Kita hidupnya adalah sekarang. Maka ya Mbak Tias ya, kalau kita ingin bermanfaat kepada orang banyak ya, itu kita sadari dulu misi jiwa kita secara bertahap, misi jiwa kita. Ya, dalam training LFT itu dijelaskan tuh ada 5 misi jiwa itu. Ya, ini yang dibahas sama Mbak Tias salah satunya itu misi kepada sesama. Ya, jadi ada misi kepada Allah, kepada Tuhan, 2 misi kepada diri, 3 misi kepada sesama, 4 misi kepada ruang, alam semesta, dan 5 misi kepada waktu. Nah, 5 misi ini perlu berpadu, ya, berpadu. Ya, menyatu dalam kehidupan kita sehingga kalau misi ini kita lakukan otomatis kita akan menjadi pribadi yang bermanfaat, otomatis. Nah, apa sih misi kepada Tuhan? Ya itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa sih misi kepada diri? Memimpin diri, membersihkan diri. Apa sih misi kepada sesama? Saling menasihati, saling memfasilitasi, yaitu bermanfaat tadi. Ya, apa misi kepada alam? Misi kepada alam adalah tidak merusaknya, ya, menjaganya, ya, dan memahami hukum-hukumnya. Dan misi kepada waktu apa? Menjadi hadir di saat ini dan kita belajar on time dan in time. Ya, hadir di saat ini, itu misi kepada waktu. Banyak orang hari ini hidupnya di saat ini, tapi pikirannya ke masa depan atau pikirannya ke masa lalu. Dia sudah menyinggung perasaan si saat ini. Karena waktu itu satu, wal asr, demi waktu. Contoh gini, ya, bayangkan ada seorang laki-laki sedang berduaan dengan kekasihnya, seorang wanita. Tapi di saat itu laki-laki ini mikirin wanita yang lain. Dan wanita ini tahu, saya punya keyakinan wanita ini akan tersinggung. Kenapa? Kan aku di hadapannya, kenapa sih kamu mikirin yang lain? Nah begitu. Sama, waktu itu kalau dibagi ada 3 macam, masa lalu, masa kini, masa depan. Sudah jelas kita sedang berada di saat ini, tapi kita hobinya mikirin masa depan, nggak izin dulu ke saat ini kan itu. Saat ini kesinggung lah. Maka orang-orang yang terlalu sibuk memikirkan masa depan, khawatir dan sebagainya, ya dia tidak bisa mindfulness, tidak bisa bersaksi dan beraksi di saat ini. Jadi ya tidak usah terlalu dikhawatirkan ya. Yang penting kita sadar dulu nanti Allah yang akan menggerakkan. Di sinilah ada kekuatan dari ihsan. Kita melihat Allah, Allah melihat kita. Ada kebelimpahan yang luar biasa. Ya. Izinkan saja diri Mbak Subekti ya diizinkan untuk menjadi pribadi yang menerima ilham terus dari Allah sehingga apa? Terbuka terhadap itu ya. Sehingga apa? Sehingga ya prioritas itu akan datang dengan urut dengan sendirinya. Bukan si pikiran yang ngatur, tapi langsung yang maha mengatur, yaitu Allah melalui kesadaran kita. Allah juga berfirman tentang hal itu dalam surat Asy-Syam, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Maka Allah berikan ilham, berikan inspirasi kepada jiwa itu ada satu kefujuran yang negatif, ketakwaan yang positif. Ini kesadaran, ketakwaan itu. Maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi, kalau kita ingin beruntung dapat ilham yang positif, kita harus tingkatkan kesadaran kita dengan cara membersihkan jiwa, membersihkan jiwa. Oke, sekarang coba
Saya akan besarkan lagi ya. Oke, teman-teman ya, coba tangannya yang kiri dibuka begini, yang kanan begini ya. Oke, coba begini tangannya semuanya. Oke, kita belajar untuk melepaskan masa lalu dan masa depan. Oke ya. Oke ya. Ini kalau kanan kirinya ini nggak terbalik deh, yang bagus ya. Nah ini kiri, tangan kiri ini bayangan dari masa, ini anggap masa lalu, visualisasi masa lalu. Tangan kanan visualisasi masa depan. Sedangkan hidup hari ini kita saat ini. Oke ya. Oke. Ya. Saya akan berikan pertanyaan karena pertanyaan ini yang akan membuat Bapak Ibu rilis. Sadar. Pertanyaan. Oke, sekarang masa lalunya digenggam, tangan kiri yang kuat masa lalu. Oke, digenggam. Tangan kanan juga digenggam. Oke, yang kuat. Oke, ya sudah genggam semuanya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ya bayangkan kalau Bapak Ibu menggenggam terus begini selama hidup Bapak Ibu, rasanya gimana? Berat. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh nggak mengizinkan Bapak Ibu untuk melepaskan masa lalu? Kenapa? Karena masa lalu bukanlah Bapak Ibu. Masa lalu adalah masa lalu, aku adalah aku. Boleh nggak melepaskannya? Gimana caranya? Lepasin aja. Selama ini kan kita genggam. Lepasin aja. Ya, ya, dibantu dengan visualisasi. Yuk lepaskan. Ya, masa lalunya lepaskan, lepaskan. Saya izinkan melepaskan masa lalu. Oke. Oke, ya rasakan lapang dadanya. Alhamdulillah. Ya, masa depan yang dikhawatirkan masih ada di tangan kanan. Hadirkan khawatirnya, overthinkingnya hadirkan di tangan kanan, nggak nyamannya, ya hadirkan. Oke, sekarang saya izinkan melepaskan kekhawatiran masa depan. Lepaskan. Hadir seutuhnya, hadir apa adanya hari ini. Rasakan kenikmatan hadir apa adanya hari ini. Oke. Gimana Mbak Tias, bisa dipahami, disadari? Oke ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ya, Ada Alhamdulillah. harunya juga, Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah Ustaz, terima Iya, kasih. Kak. Alhamdulillah. Sadari aja. Oh, iya bisa jadi lah foto ya. Kan mau motor. Iya. Silakan yang lain. Jadi ya, untuk naik kepada kesadaran itu yaitu dengan cara pertanyaan Aja tadi. turun di rumah dari Pariaman. Masya Allah. Ya, ini. Oke. Baik. Ada yang mau berdiskusi, silakan. Boleh di kolom chat. Boleh juga langsung. Silakan. Silakan. Ya. Yang punya masalah emosi yang mau langsung diterapi, boleh juga ya, kecemasan, kekhawatiran. Nanti saya akan kasih pertanyaan-pertanyaan, tinggal dijawab ya. Tinggal dijawab dan jawabannya juga bukan jawaban pikiran, nanti yang jawab nanti kesadarannya. Namanya kesadaran kan dia bos ya. Namanya bos itu nggak usah mikirin cara, yang mikirin cara kan si pikiran. Ya, oke. Silakan yang lain. Kalau ada mau bertanya, ya. Kalau nggak saya lanjutkan, ya. Mohsen, Oke, silakan Bunda Hera, Masya Allah, ya. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda? Alhamdulillah luar biasa, senang sekali Alhamdulillah. malam ini bisa ikut kajian Kang Zen yang Ya, sudah lama dirindukan. Masya Sudah ingin sekali. Allah. Eh, ya, mudah-mudahan sih ini yang saya sampaikan ini benar ya. Takutnya saya eh, tidak
apa namanya tidak nyambung, tapi insya Allah ya ini Ya. seperti yang di awal tadi mengenai masalah gitu ya. Masalah itu kenapa terjadi begitu ya kalau Ya. nggak salah ya. Ya. Terus kalau saya menyimpulkan dari obrolan tadi mungkin gitu ya itu karena kita baper, bener nggak ya? Iya, iya, betul. Ya, Terus kenapa kita sampai baper, Bunda? ya itu karena membawa perasaan itu ke dalam pikiran kita barangkali begitu ya. Iya, Atau betul, Bunda. sebaliknya ya. Ya, Kalau tadi ada Pak siapa tuh yang bilang ini ada karena adanya masalah karena kita memang sedang diuji. Saya ya, pikir itu juga benar nggak ya? Karena memang tidak ada manusia yang tidak punya masalah begitu kan? ya, Jadi itu adalah bagian dari ujian gitu kan? ya, Cuma mungkin kita harus bisa memisahkan antara ketika kita mendapatkan masalah ya itu karena ujian tapi jangan baper gitu mungkin ya. ya. Oke, betul, Bunda Era. Jadi intinya ya, ketika kita punya masalah terus kita kecewa, kecewa boleh, boleh manusia kecewa, boleh, boleh, silahkan kecewa. Tapi jangan berlarut-larut begitu. Ya. Nah, ternyata ya, ini saya belum sempat cek, cuman saya sudah dapat informasinya ya. Ada yang membuktikan seseorang itu kalau sedang sakit hati, emosi, sedang kecewa begitu ya. Itu kalau diterima dengan total kecewanya, diizinkan datang, nggak diperangi, nggak dilawan, nggak coba diusir, nggak coba diubah kecewanya jadi bahagia, diterima di alam dengan total, kecewanya cuma 90 menit, 90 detik. 90 detik. Kenapa hari ini kita kecewa dan menjadi berlarut-larut dalam kekecewaan? Karena kita ingin mengubah rasa kecewa itu menjadi nyaman. Padahal ini mungkin sesuatu yang baru yang ingin saya sampaikan nih setelah tadi terima kasih Bunda Hera ya menguatkan apa yang sudah disampaikan. Padahal kita tidak melihat ada perintah dari Allah untuk mengubah fitrah Allah, mengubah sunnah Allah, mengubah ciptaan Allah, apalagi perintah mengubah takdir Allah, nggak ada. Ya. Maka ketika datang kecewa, jangan berusaha mengubahnya, izinkan kecewa ini hadir. Ya Allah, saya akui saya sedang kecewa, saya izinkan kecewa ini hadir, saya rasakan kecewanya ya Allah, saya rayakan kecewanya. Ya. Kalau dibuat itu ya konsepnya namanya sir. Saya buat sir. Sir itu kan tersembunyi SIRR. Saya saksikan, saya izinkan, saya rasakan, saya rayakan. Dirayakan saja. Kenapa? Karena sebenarnya semuanya mengalir, letting flow. Maka disebut letting flow terapi. Semua pikiran, perasaan itu sifatnya timbul tenggelam. Maka saya sampaikan tadi, kita nggak tahu 1 menit ke depan kita akan merasakan apa, nggak tahu. Kenapa? Karena sifatnya timbul tenggelam. Sebagaimana matahari yang sifatnya juga timbul tenggelam. Matahari juga timbul tenggelam, timbul tenggelam. Timbul dari timur, tenggelam di barat. Itu matahari. Dan kita nggak pernah protes sama matahari. Ya. Bayangkan kalau orang menghakimi matahari, menuntut matahari, matahari, sekali-kali kamu terbit di barat dong. Atau marah-marah sama matahari. Ya. Maka kita repot sendiri hidupnya. Kenapa? Karena kita ngurusin sesuatu yang sudah fitrahnya timbul tenggelam. Begitulah pikiran dan perasaan kita, fitrahnya itu timbul tenggelam. Maka letting flow, biarin aja. Dia sakit hati, oke, saya sakit hati, selamat datang, letting flow. Di letting flow itu ada 4 tuh tahapannya. 1, selamat datang, letting come. 2, letting stay, selamat tinggal ya. Selamat tinggal itu selamat diam gitu, stay. Kemudian biarin tinggal lah gitu. Kemudian letting go, silahkan pergi. Kemudian letting God, silahkan ya Allah. Jadi ngalir. Makanya surga itu, ya seringkali Allah sebutkan di Al-Quran, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah kita dari surga menyaksikan sungai-sungai yang mengalir. Di dunia ini kita alami itu. Kita sebagai si sadar menyaksikan pikiran dan perasaan kita yang mengalir. Surga rasanya Bapak Ibu. Surga rasanya. Kalau kita bisa melihat
pikiran perasaan kita mengalir. Ya, dialirin aja. Nah ini sebentar. Makasih Bu Nahera ya. Kita lanjutkan nih, ada pertanyaan-pertanyaan dari chat ya. Insya Allah. Nanti Bunda Hera bisa bantu jawab juga ya. Alhamdulillah ini sudah lama ini kita. Dulu saya di Bunda Hera ini hampir berapa tahun? 7 tahun ya Bunda Hera ya. Rutin ya, Iya, hampir tiap pekan betul. dulu ya. Iya, saya juga ya ingin ini lagi sih, karena sudah lama jadi mungkin banyak juga yang apa namanya, ya namanya manusia juga ya, Iya, banyak khilafnya. iya. Ya. Iya Bunda Hera, Masya Allah. Baik, ya ini ada pertanyaan dari, ini saya belum, ini Mbak Yulma ini, mungkin Mbak ya. Atau Mas ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, kadang kali ya. Kadang kita bisa mengontrol pikiran, tapi kadang tidak. Apalagi kalau lingkungan terdekat kita tidak mendukung. Nah, jadi jangan sandarkan diri kita, ya, pikiran dan perasaan kita kepada lingkungan kita. Ya, kenapa? Karena si sadar ini sebetulnya sudah merdeka dia. Si sadar ini. Yang belum merdeka siapa? Pikiran dan perasaan kita. Maka ketika kita ingin merdeka, ya ingin nggak mudah baper sama lingkungan yang tidak mendukung, ya maka yang perlu kita latih sebelum kita melatih berlepasan terhadap lingkungan kita harus melatih berlepas dulu dari pikiran dan perasaan kita. Aku bukan pikiranku, aku bukan perasaanku. Itu terus dilatih, disadari, dilatih sampai paham. Ketika aku kecewa, maka langsung diubah. Oh, aku nggak kecewa, perasaanku yang kecewa. Ketika aku pusing, oh aku nggak pusing, pikiran dan kepalaku yang pusing. Sadari, ya. Bapak Ibu ya, dengan kekuatan atau dengan aktivitas namanya SIR tadi, saksikan, izinkan, rasakan, rayakan ya. Itu penyakit banyak yang menghilang dengan cepat ya. Maka Bapak Ibu kalau kita lihat ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa yang di pinggir jalan itu yang suka traveling, tahu Bapak Ibu ya, jalan-jalan, cuman jalan-jalannya nggak pakai sendal dan nggak jelas kan itu ya. Itu kan jarang masuk angin kan, udah nggak pakai baju. Iya. Makan dari manapun sehat ya. Kenapa? Karena memang ODGJ itu punya kemampuan letting flow, punya kemampuan membiarkan, ya. Nggak diambil hati gitu. Ya, dia sudah terbebas dari pikiran dan perasaannya. Hanya saja dia nggak sadar, itu yang jadi masalah. Nah, bagaimana kita bisa letting flow tapi tetap sadar? Nah, itu dulu yang dilatih. Nah, kalau kita sudah bisa melatih berlepas dari pikiran dan perasaan kita, maka bagaimana kita bisa tidak terpengaruh dengan lingkungan yang tidak mendukung kita? Ya, otomatis nggak akan terpengaruh. Secara otomatis kita sudah naik ke level sadar, maka ketika si pintar ini punya masalah dengan lingkungannya, kita nggak ada masalah. Kita hanya mengamati, ya, kita hanya menginstruksikan, pikiran coba diurus, ya, perasaan coba diurus. Kita sih sadar. Nah kan selama ini yang dilakukan begini, contoh, misalkan perut kita sakit mah, terus si tubuhnya sakit mah, merasakan pedih di lambung, ada tubuh, ada rasa. Si pikiran menganalisa, oh ini pasti gara-gara ngopi kebanyakan, pasti gara-gara telat makan. Ya, akhirnya dia khawatir, aduh gimana nih cara sembuhnya? Khawatir, dia cari obat ini, awalnya mempan, obat berikutnya mempan, lama-lama akhirnya nggak mempan. Ya, karena sudah punya kebiasaan, ketika mah sakit, pikiran khawatir, lambung sakit, pikiran khawatir, maka ketika lambungnya sedang baik-baik saja, karena sudah terlalu akrab antara pikiran dan si mah, maka ketika si pikirannya tiba-tiba khawatir, mahnya kambuh. Karena nggak disadari. Kenapa? Karena sudah terlalu akrab, mereka akrab aja antara tubuh, pikiran, rasa, ya, keyakinan itu sudah akrab tuh mereka bergaul, ya. Tetapi tidak ada yang mengkoordinir, si sadarnya nggak ikut main. Itu yang bisa jadi selama ini dialami sama kita. Makanya banyak si pintar yang kena penyakit yang akut. Pintar dia, tapi kena penyakit-penyakit yang berat
bisa jadi penyakit psikosomatis. Ya. Oke, ya bisa dipahami ya. Oke, yang berikutnya pertanyaan dari Bu Lina Herlina ya. Izin tanya Kang, ujian itu dari Allah, tapi adakah andil kita dari permohonan atau keinginan bahkan obsesi kita terhadap ujian itu? Jelas ya, ada. Ya. Jadi kalau Allah berfirman surat An-Nisa ayat 79 itu ya, setiap kebaikan itu berasal dari Allah dan setiap keburukan itu karena perbuatan dirimu sendiri. Maka sebetulnya intinya ujian itu dihadirkan untuk menyelesaikan misi jiwa, itu intinya. Kalau kita sadar misi jiwa kita apa, maka kita ketika diuji, ya misi nih bisa selesai kan itu. Jangan sampai kita keburu mati, misi jiwanya belum selesai. Nah itu yang bermasalah. Maka Allah hadirkan ujian-ujian itu ya orang yang nyebelin, yang nyakitin, ya ada orang yang begini, begitu dan lain sebagainya. Ya itu semua adalah sebagai proses misi jiwa. Ya bisa untuk membersihkan dosa jiwa, bisa untuk menguatkan jiwa, ya bisa untuk menyadarkan kita bahwa waktu sekarang ini sudah berkelimpahan dan lain sebagainya. Ya. Maka ya selama di dalam jiwa kita ini nggak lancar jiwanya, jiwa yang nggak lancar itu namanya jiwa yang tersumbat. Maka ada sumbatan jiwa. Sumbatan jiwa inilah yang ada di perasaan atau pikiran kita yang menjadi magnet mengundangnya ujian-ujian Allah itu. Ya, jadi attraction. Ya. Itu sebenarnya penting kita merilis, ya, melepaskan, ya, digenggam aja nih. Dibayangkan yang kiri masa lalu, yang kanan masa depan. Ya. Saya masih punya masalah. Kalau ingat si itu tuh kayak gini rasanya kecewa. Ya Allah, saya saksikan saya memang kecewa. Saya izinkan rasa kecewa ini hadir. Saya rasakan ya Allah. Saya rayakan. Nah gitu. Ya, dilepasin. Ya, gitu ya. Begitu ya, Mbak Lina ya. Ya. Ustadz, cara menghilangkan kecemasan gimana ya? Overthinking ya, Mbak Dias kecemasan sama ya. Coba Mbak Dias ya, tangan kanannya dipegang ya, ya tangan kanannya ya. Ini melambangkan masa depan digenggam seperti ini, ya, ya. Cemas itu tentang masa depan bukan masa lalu, ya. Digenggam ya. Apa yang dipikirkan kecemasannya dihadirkan. Cemas tentang apa silakan dihadirkan, ya. Oke, ya. Oke, sekarang izinkan saya bertanya Mbak Dias, ya. Bisa nggak Mbak Dias mengizinkan perasaan Mbak Dias untuk melepaskan rasa cemas ini? Bisa, Mbak Dias? Bisa ya? Ya. Boleh melepaskannya? Mbak Dias betul-betul mau melepaskan rasa cemasnya? Betul? Kapan Mbak Dias? Kapan? Sekarang? Oke, tarik nafas. Lepaskan. Ya Allah, saya saksikan, saya izinkan, saya rasakan, saya rayakan. Oke. Gimana Mbak Dias rasanya? Mendingan Ustadz. Alhamdulillah ya. Sering-sering ya dilakukan. Tanyakan ke diri sendiri. Itu Bersedia enggak? Ustadz kayak apa gimana sakit ini biar kita nggak kepikiran gimana caranya? Ya, oke. Saya dibuka dulu audionya, Mbak Dias, biar saya tanya jawab. Mbak Iya. Dias, ya, kalau kepikiran itu berarti tentang masa lalu atau masa depan atau masa kini? Yang sekarang dirasakan Ya, tentang dirasakan tentang masa apa? tentang misalkan sakit nggak anu-anu terus gitu misalkan nggak kunjung sembuh gitu Ustadz. Yang Mbak Dias rasakan sekarang apa? Ini apa batuk. Itu sakitnya, rasa batuk ya. Nah, Ya di perasaan yang dirasakan apa dengan hadirnya batuk tersebut? di perasaannya jadi capek nggak berhenti Capek, henti. iya. Itu juga rasa. Perasaan Mbak Dias dengan batuk tersebut, apakah rasanya sedih, khawatir, cemas, gimana rasanya? Iya khawatir cemas jadinya apa gimana ya gampang capek terus. Gampang capek, ya. Hmm. Mbak Dias sedih nggak dikasih penyakit batuk?
Sedih. Sedih ya. Nah, berarti sebelum kita menyelesaikan menterapi masa depan, masa lalu dulu, sedih dulu ya. Sekarang Mbak Dias ya, coba stop dulu sebentar ya Mbak Dias ya. Rasakan apa adanya sekarang. Boleh izinkan Mbak Dias untuk tenang? Boleh Mbak Dias? Ya, Ya, tarik nafas, lepaskan. Biarkan semuanya apa adanya seperti jantung Mbak Dias itu berdetak terus sampai sekarang pasti ada yang ngurus ya. Pasti ada yang ngatur. Kehidupan Mbak Dias juga sudah ada yang ngatur berkelimpahan sampai sekarang dicukupi oleh Allah. Oke, Mbak Dias ya. Boleh tidak Mbak Dias melepaskan rasa sedihnya atas sakit batuk yang nggak kunjung sembuh? Boleh? ya Bisa ya melepaskannya? bisa, Mbak Dias mau melepaskan rasa sedih karena batuk tersebut? bisa, Mau melepaskannya? Rasa sedihnya? mau. Sungguh-sungguh ya Mbak Dias ya mau ya. Ya, Kapan Mbak Dias mau melepaskan rasa sedih terhadap batuknya? sekarang. Sekarang. Alhamdulillah. Yuk kita rayakan. Ya Allah, aku Ya saksikan. Allah, Ikuti kata-kata saya. Ya ya Allah, Allah, aku saksikan. aku saksikan, Aku izinkan. aku izinkan, Aku rasakan. aku rasakan, Aku rayakan. aku rayakan. Oke. Tangan kiri genggam begini. Ya. Rasakan kesedihannya. Masih melekat sedikit. Dilepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Rasakan rasa sedihnya lepas. Nggak usah digenggam terus rasa sedihnya, capek. Kita genggam-genggam rasa sedih terus. Batuk mah batuk aja, biarin tubuh yang batuk. Ya, perasaan nggak usah ikut sedih, apalagi kita nggak usah ikut sedih. Ya, Ya Mbak Dias ya. Oke, gimana dirasakan sekarang Mbak Dias? masih kan sedikit. Sedihnya, bukan pertanyaan batuknya dulu, sedihnya gimana? Masih ada sedih sama batuknya? Sedihnya masih ada. Masih ada. Oke, Mbak Dias ya bisa melepaskan kesedihan yang tersisa itu? Bisa, Bisa ya? Mau ya Mbak Dias ya? mau Mau ya. Kapan Mbak Dias? bentar lagi. Kenapa nggak? Kenapa sebentar lagi? Ya, karena kan waktu yang ada cuma sekarang, Mbak Dias. Ya, Masa depan cuman proyeksi, imajinasi, masa lalu cuman memori. Yang ada berarti cuman sekarang. Jadi kapan mau dilepaskan rasa sedihnya? sekarang. Beneran nih ya, sekarang ya. Ya, Mau saya rayakan nih, ya. ya, Iya. Yuk, semuanya yang lain ikut merayakan ya, ya. Ikut merayakan ya nggak usah dibuka ininya apanya audionya. Yuk sama-sama kita rayakan ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. ya Allah, Ya Allah, aku saksikan, ku saksikan, aku izinkan, ku izinkan, aku rasakan, ku rasakan. aku rayakan. Inna lillahi wa Inilah inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami sesungguhnya milikmu, memiliki batuk ini milikmu, batu rasa sedih ini ilmu milikmu, dan semua pasti akan kembali kepada. dan semua akan kembali padamu. Tarik nafas sambil dikepalkan, tahan, lepaskan emosi sedihnya. Dilepaskan dari genggaman. Nggak usah diusir, nggak usah dibuang, dilepaskan aja. Ya, kita nggak sedang berperang sama emosi kita nerima dan kita melepaskan, kita alirkan. Biarkan dia mengalir seperti matahari yang timbul dan tenggelam, pikiran perasaan juga timbul tenggelam. Maka sekarang Mbak Dias ketika batuk, batuk-batuk aja. Nggak usah Ya, pakai sedih karena batuk, batuk-batuk aja. Dan Mbak Dias nanti akan buktikan ya, nanti mungkin bisa testimoni ya karena saya sudah merasakan, istri saya juga sudah merasakan, dan banyak orang sudah merasakan ketika kita saksikan itu ya cuma sebentar dia batuknya. Ya.
Kenapa lama? Karena kita sedihkan batuknya, kita lekatkan. Batuk yang harusnya cuma ada di rasa, kita ajak ke perasaan. Kita ajak ke pikiran. Perasaan jadi sedih, pikiran jadi khawatir. Ya, Ya, pikiran perasaan nggak usah diajak tuh. Biar aja batuk nggak batuk. ya, ya, Ya siap ya Mbak Dias ya. ya, siap, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah. Oke, makasih Mbak Dias ya. Baik, ini ada yang Ustaz. ya. Oke. Oh, sekarang Mbak Subekti ya. Oke. Izin menulis kembali untuk mengingat. Oh ya. Baik. Boleh sambil dibaca-baca. Ada 5 aspek kontrol kebermanfaatan diri, waktu, ruang, alam, dan sesama. Ada 5 alat karyawan, ya. Diri, waktu, ruang. Ruang sama alam itu maksudnya sama itu ya. Jadi satu misi ya. 5 misi jiwa, 1 misi kepada Tuhan, 2 misi kepada diri, 3 misi kepada sesama, 4 misi kepada ruang atau alam, 5 misi kepada waktu ya. Ada 5 karyawan kesadaran ya, si pintar itu ada 5, 1 tubuh ya. Dari tubuh ini nanti ada rasa ya. Kemudian ada pikiran, dari pikirannya ada perasaan. Kemudian ada keyakinan, ada 5. Kemampuan letting flow ya dan sadar itu dengan sir itu S-nya saya saksikan ya, I-nya saya izinkan ya, R-nya saya rasakan, R-nya lagi saya rayakan ya. Allah hadirkan ujian untuk memberi misi jiwa, yaitu proses penguatan penyadaran ya, mengurai sumbatan jiwa, menaikkan derajat, belajar ikhlas. Oke, mantap, Masya Allah. Kecemasan terhadap kekhawatiran masa depan ya, takut dari masa lalu ya. Takut jadi khawatir dan takut itu sama tentang masa depan, kalau sedih dari masa lalu gitu ya. Maka kalimatnya Allah menyampaikan alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian khawatir atau takut tentang masa depan, janganlah kalian sedih ya tentang masa lalu. Ya, hubungan masa kini ya hadir ya. Sub itu sekarang utuh berkelimpahan gitu ya. Jadi kita hadir di sini ya, berkelimpahan meyakini rezeki Allah sudah berikan terbaik untuk kita sekarang ya, berkelimpahan ini. Berkelimpahan. Buktinya kita kasih hidup, kasih napas ya, bisa melihat, bisa mendengar, berkelimpahan. Kita sadari itu berkelimpahan ya, maka dalam keadaan itu kita akan merasakan nikmat Allah yang luar biasa. Ya, insyaallah ya. Baik. Oke ya. Silakan yang lain kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Ada yang kurang jelas yang mau bertanya? Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Baik Bapak Ibu sekalian. Ada satu poin ya yang tadi sudah saya sampaikan sedikit kepada Bapak Ibu. Salah satu yang membuat hidup kita bermasalah adalah keinginan kita untuk mengubah orang lain. Keinginan kita untuk mengubah orang lain, apalagi untuk mengubah dunia. Siapa di antara Bapak Ibu yang punya misi pengen mengubah orang lain dan mengubah dunia? Ya, oke ya. Saya Ustadz. Oh ya, luar biasa. Barakallahu fiik. Apalagi pengen mengubah takdir Allah. Apalagi. Memang takdir Allah ada yang salah. 155 Mbak. Ya, apanya nih 155 nih Mbak? Ustadz Afan lagi di jalan. Siap, lanjut. Ya, nah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, yang artinya di dalam Al-Qur'an ya. Ini biar kita pahami tentang ayat perubahan ya, tentang ayat perubahan. Karena banyak orang yang kurang memahami hal ini ya. Ya. Allah berfirman ya, surat Ar-Ra'd ayat 11. Ini populer ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga kaum tersebut mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya. Dan ayat ini seringkali oleh saya dulu, saya nggak akan sebut oleh siapapun lain, mungkin oleh saya dulu, dijadikan ayat motivasi Bapak Ibu, kamu tuh harus berubah. Kenapa? Karena kata Allah nggak akan
mengubah kamu sebelum kamu berubah. Allah nggak akan mengubah suatu kaum sebelum orang-orang di kaum tersebut mau berubah. Padahal ayat ini kalau dilihat dilanjutkan ya, masih di ayat yang sama Allah sampaikan. Ini masih di ayat yang sama ya. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Allah sudah kasih setiap orang itu pelindung. Masih di ayat yang sama ya. Di depan dan di belakang setiap orang itu ada malaikat sebagai pelindung. Supaya apa? Supaya hidup manusia itu nikmat, Bapak Ibu. Dikasih pelindung sama Allah. Bapak Ibu boleh cek tuh surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya. Dan ternyata manusia ketika dilindungi dikasih nikmat sama Allah berusaha mengubah nikmat Allah tersebut sehingga terjadilah keburukan kepada orang tersebut. Dan Allah nggak lagi melindunginya. Artinya apa? Ayat ini sebetulnya bukan ayat motivasi tapi ayat introspeksi. Bukan ayat untuk motivasi berubah, tapi ayat introspeksi. Kok kamu berubah? Kan udah aku kasih nikmat, kenapa berubah? Kan kamu tadi sudah takwa, kok sekarang jadi maksiat? Begitu. Kang, ada penguatnya nggak? Ada, dikuatkan di surat Al-Anfal ayat 53, Bapak Ibu. Yang demikian itu, kata Allah, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi, awalnya Allah kasih nikmat, diubah menjadi nggak nikmat. Maka, kalau kita cek, saya coba kemarin search lagi ya, tentang mengubah ya. Tentang mengubah itu, konotasinya di Quran itu relatif negatif. Tentang kata berubah itu mengubah. Ya, konotasi negatif. Mengubah firman Allah, mengubah ketetapan Allah, mengubah ciptaan Allah. Ya, itu konotasinya negatif. Padahal selama ini kita berpikir mengubah itu bagus. Punya niat berubah itu bagus. Betul nggak? Sehingga ketika ada emosi negatif masuk, kita pengen segera berubahnya, mengubah jadi emosi positif. Betul nggak? Karena kita menganggap mengubah itu keren, bagus. Kita anggap begitu. Padahal justru yang bikin rusak dunia itu adalah mengubah. Manusia suka mengubah. Maka Allah tegaskan sunnatullah tidak berubah. Fitrah Allah tidak berubah. Allah tegaskan juga alam semesta sudah seimbang. Allah juga tegaskan juga dalam hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa alam semesta ini sudah Allah ciptakan ya, udah ditulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan. Maka Allah nggak secara langsung, nggak pernah Allah secara langsung di Quran saya cek ngasih perintah, hambaku berubahlah, enggak. Tapi disuruh beriman, beramal soleh, bertawakal, bertakwa, bertaslim. Saling nasihat menasihati, itu yang disuruh. Bukan dalam rangka mengubah orang lain. Tapi dalam rangka bertakwa kepada Allah. Mengerjakan amal soleh itu. Dalam rangka visi kita pengen masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yuk kita sadari. Jangan-jangan hidup kita pusing, stres itu karena kita pengen mengubah orang lain. Padahal mengubah diri sendiri aja bingung. Mengubah. Tadi aja ada yang nanya kan. Gimana cara ngontrol pikiran dan perasaan? Ngontrol pikiran dan perasaan sendiri aja sih bingung. Apalagi mengontrol pikiran dan perasaan orang lain. Maka Bapak Ibu, kepada pikiran dan perasaan sendiri aja kita nggak perlu mengubahnya. Nggak perlu mengubahnya. Izinkan aja dia datang, nanti dia berubah sendiri. Kenapa? Karena energi itu sifatnya memang berubah, bergerak, mengalir. Sakit hati, ya udah nggak usah dilawan sakit hatinya. Izinkan sakit hatinya datang. Ya Allah, saya saksikan, saya izinkan sakit ini datang, ya saya rasakan, gini sakitnya ya Allah, saya rayakan musibah. Kan di surat Al-Baqarah 155 kan begitu. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kabar gembira dirayakan. Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah, semua kembali kepada Allah.
nggak melekat. Dia nggak melekat dengan tubuhnya, nggak melekat dengan rasanya, nggak melekat dengan pikirannya, nggak melekat dengan perasaannya, nggak melekat dengan keyakinannya, apalagi nggak melekat dengan orang-orang di sekitarnya. Yang nempel aja dia nggak melekat, apalagi yang nggak nempel. Nah, kalau yang nggak nempel aja melekat, itu tanda-tanda yang nempel masih melekat. Aku adalah rumahku, aku adalah mobilku, aku adalah pasanganku, aku adalah anak-anakku. Kalau itu aja melekat, pasti dengan pikirannya melekat, pasti dengan perasaannya melekat. Maka kalau pengen, Kang, saya nggak pengen melekat sama dunia gimana? Ya udah, bebaskan, merdekakan dirimu dari pikiranmu, merdekakan dirimu dari perasaanmu, merdekakan dirimu dari tubuh dan rasamu, merdekakan dirimu dari keyakinanmu. Jangan-jangan kita hari ini susah sukses karena punya keyakinan, aku nggak pantas sukses. Begitu. Ada limitasi yang kita bangun oleh si pikiran dan perasaan itu. Oke, jadi Bapak Ibu, terus gimana Kang Zen? Niatnya gimana? Ya kata Nabi kan innama amalu bin niat. Ya, segala sesuatu amal tergantung dari niatnya. Niatnya jangan mengubah. Niatnya beramal soleh saja sudah. Apa sih yang mau diubah kan semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Apa sih yang mau diubah? Emang ada yang salah dengan ketetapan Allah? Emang ada yang salah dengan takdir Allah? Emang ada yang salah dengan keberlimpahan yang Allah berikan kepada kita saat ini? Emang Allah sudah berbuat salah sama kita sehingga kita harus berubah? Justru karena kita mengubah itulah yang membuat akhirnya kita menjadi susah. Sudah, matahari memang timbulnya dari timur, tenggelamnya di barat. Kenapa harus diubah? Saksikan aja, nikmati, syukuri. Ya, semua sudah. Kang Sen kalau nggak ada nggak ada yang mengubah, nanti siapa yang akan menasehati orang lain, menasehati misalkan pimpinan dan lain sebagainya. Kita lakukan itu bukan dalam niat mengubah orang lain, dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu selesai, disederhanakan aja. Niatnya diberesin. Jangan niatnya untuk mengubah orang lain, niatnya ya menjalankan perintah Allah aja, bertakwa. Sederhana hidupnya. Hidup kita jadi rumit karena kita ingin mengubah sesuatu. Padahal semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Itu dalam surat ya, kemarin nih saya sempat tulis ya. Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan di mana nih ya? Ya. Jadi ya, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita nggak perlu mengubahnya, nggak perlu apa? Sebentar ya, coba saya cari. Nah ini surat Qaf ya, surat 50 ayat 29. Ya. Keputusanku tidak dapat diubah dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Jadi memang Allah kalau sudah menetapkan sesuatu, kata Allah nggak berubah, ya nggak berubah. Allah sudah bilang sunatullah nggak berubah. Allah sudah bilang fitrah Allah nggak berubah. Allah sudah bilang ciptaanku nggak berubah karena sesuai dengan fitrahnya. Ya, Allah sudah bilang takdirku sudah ditetapkan nggak akan berubah. Sudah. Ya, ya ketika memang semuanya tidak akan berubah, kenapa kita sibuk ingin mengubah? Maka kalau kita sudah berhenti menyibukkan diri untuk mengubah sesuatu, hidup damai. Termasuk ketika kecewa datang, ya udah izinkan aja. Nggak usah marah-marah, aduh aku kok masih kecewa, aku kan ustazah, aku kan ustadz, masa kecewa digituin doang, aduh aku malu sama diriku sendiri. Akhirnya dia berusaha mengubah rasa kecewanya menjadi rasa bahagia. Dan pusing sendiri gimana caranya karena nggak tahu. Padahal segala sesuatu itu dialirkan aja. Dan kita hanya bisa mengalir kalau udah menerima, terus melepaskan. Nggak bisa melepaskan, nggak bisa rilis kalau belum menerima. Ya Allah, saya izinkan rasa kecewa ini datang, ya. Saya saksikan, saya izinkan, saya rasakan, gini tuh kecewa itu, ya, sampai total rasanya. Nanti juga dia letting go, lepas, letting go. Oke. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya, ya. Oke. Baik langsung atau ini. Izin Kang mau bertanya Kang. Silakan Pak Singgi, ya. Ya, kalau saya itu punya pemahaman seperti ini Kang ya, Ya. terkait dengan ujian. Selama Ya. kita bisa menerima itu ujian,
maka Hmm. kita akan tenang ya, akan lega seperti itu. Dan Ya. sebaliknya, selama kita itu menolak ujian, itu kita akan ngebatinnya, akan berat seperti itu. Ya. Itu pertama. Terus kedua, anggaplah itu ujian itu ketentuan dari Allah ya, Ya. yang harus kita terima itu. Ya. Artinya seperti ini, kalau kita selama itu nolak-nolak, Ya. artinya pesan dari Allah itu belum belum kesampaian ke kita, belum Ya. tersampaikan. Ya. Ujungnya itu akan datang ke kita terus, datang lagi, Ya. datang lagi. Kenapa datang? Karena kita belum menerima ketentuan dari Allah gitu. Ya. Jadi Remedial. Ya. itu kita terima, itu ujian itu akhirnya maka ujian itu bisa selesai. Ya. Ya, kalau saya ibaratkan seperti ada kita menerima paket ya, alamat Ya. udah benar ya Ya. ke kita, tapi Ya. kita tolak terus tuh. Ya. Alamat udah benar, itu datang ke kita lagi tuh paket Ya. itu. Ya. Tapi begitu paket itu kita terima, lalu Ya. kita konfirmasi, Ya. terima kasih ya, ini paket telah terima ya. Ya. Itu sama dengan ujian, begitu ujian Ya. kita terima, akhirnya kita konfirmasi ke Allah, ya Allah, ujian ini setelah saya terima ya, lalu saya Ya. kembalikan ke Allah ya. Ya. Maka dengan demikian ya selesai tuh ujian. Ya. Itu menurut pemahaman saya seperti itu, Kang. Ya. Apakah seperti ini gitu, Kang? Ya. Betul, Pak Singgi ya. Nah, tinggal Pak Singgi menyadari yang memahami itu pikiran dan perasaan Pak Singgi atau kesadarannya Pak Singgi yang memberikan ya instruksi perintah kepada pikiran perasaan untuk memahami hal itu. Ya, berarti ya kalau itu dari kesadaran dari saya sendiri gitu, Kang. Nah, itu yang penting disadari. Kenapa? Karena kalau hanya bermain di pikiran dan perasaan, ya, maka ketika kita berusaha, "Duh, saya terima," tapi masih, "Udah saya terima kok masih sakit ya?" Ya, saya udah bilang, "Saya izinkan, saya akui, saya terima, saya rasakan, saya rayakan, kok masih sakit ya? Ya, kok belum lepas ya?" Gitu ya. Nah, itu karena apa? Karena masih si pintar yang main belum si sadar. Maka si sadar menyadari, bersaksi sambil beraksi. Si pintar beraksi, yang sudah dilakukan Pak Singgi sudah sangat bagus, tetapi jangan sampai hanya di aksi. Harus ada saksi yang menyaksikan. Apalagi ada yang maha menyaksikan, Allah. Ya. Nah, Allah menyaksikan kita dan si pintar, alat-alat tadi, kita juga menyaksikan. Oh, perasaan saya tuh sedang nerima tuh. Pikiran saya sedang melepaskan, menerima perasaan dan pikiran, kan kolbu tuh, pikiran perasaan tuh sedang nerima, sedang merasakan, dan sedang merayakan. Nah begitu ya. Nah disinilah kita punya kesadaran ya, bahwa ternyata selama ini ya, yang saya lakukan sama seperti Pak Singgi juga. Saya sudah punya pemahaman secara si pintar, oh ini loh hikmah dari musibah, ini loh manfaatnya. Jadi ketika musibah datang lagi itu karena memang kita masih ada masalah dalam diri kita, remedial, Allah uji lagi ya. Nah, yang baru tanda kutip saya sadari, oh selama ini saya nggak menyaksikan itu. Kenapa? Karena segala sesuatu itu kalau disaksikan semakin mudah. Maka ada ihsan di sana. Ihsan itu kan penyaksian. Dan ketika balas sahidna itu kalimatnya, ya aku menyaksikan, kesaksian. Jadi ternyata ketika Pak Singgih punya kemampuan menyaksikan aksi dari pikiran dan perasaan Pak Singgih itu, Masya Allah, tabarakallah. Disitulah nanti akan rilisnya cepat. Rasanya gampang ya. Nanti ketahuannya dari rasa kita tuh bawaannya gembira, ceria ya. Bawaannya itu nggak baper ya. Bawaannya tuh nggak pening, nggak pusing ya. Menikmati proses. Kenapa? Karena kita tahu sedang melihat sungai yang mengalir di bawahnya. Begitu. Makasih Pak Singgi ya. Insya Allah ya. Oke. Baik, Kang, sama-sama, Kang. Berikutnya, ini ada pertanyaan dari uh, Mbak Imas. Ya, Ustadz izin nanya, ada jadwal terapi di tanggal 15 ya Ustadz? Iya, saya pengen ikut tapi ada pertanyaan yang mau saya tanyakan tapi nggak mau didengar sama teman-teman yang lain, malu. Pengen banget saya di terapi masalah itu karena benar-benar menguras pikiran perasaan saya sendiri. Kadang capek. Oke ya, nanti bisa Mbak Imas ya tanggal 15 ya. Insya Allah kita ada jadwal. Ini kan bincang-bincang sekarang kita ada trainingnya. Ya, trainingnya dan langsung terapi di kelas ya. Itu insya Allah tanggal 15 September ya. Yang mau ikut trainingnya nanti bisa
chat saya atau langsung yang ngundang ke acara ini ya. Silakan yang ngundang siapa ya. Nah, nanti bisa chat saya juga di 0813 di nomor handphone saya. Yang hadir lewat undangan saya bisa langsung ke sini untuk menanyakan informasi ya tentang training tanggal 15 0813 1458 7468 ya. Oke. Nah, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mbak Lina ya, maksud rayakan itu lepaskan ya Kang ya. Jadi begini ya. eh Intinya betul sama, merayakan itu ya melepaskan. Jadi ketika kita hari raya ya. Kalau habis Idul Fitri kan kita hari raya tuh. Nah, ketika kita hari raya itu kan kita wah lepas buka gitu ya. Dan ketika hari raya itu kita nggak pernah kekurangan apapun, mau makan apapun ibaratnya ada kan begitu ya. Nah, jadi kita rayakan itu karena kita berhasil menerima dan merasakannya secara utuh, totalitas. Kalau udah begitu nanti dia lepas sendiri. Ya. Jadi letting go itu bukan mengusir emosi negatif. Ini penting kita pahami. Ya, kenapa? Karena sebetulnya dia nggak datang, nggak nyusahin kita, kita aja menggenggamnya. Kita hanya perlu melepaskan. Inilah merayakan. Hore, kata. Lepaskan aja, lepaskan. Ya, kita punya masalah karena kita genggam itu emosi negatifnya. Ya, ya. Jadi begitu intinya betul Mbak Lina ya. Kemudian ya Pak Sudar, saya sempat kecewa dengan dunia perpolitikan. Alhamdulillah ketemu benang merahnya Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa tuh benang merahnya nih? Pak Sudar ya. Ya, boleh dijelaskan juga kalau mau dijelaskan ya. Oke, baik ya. Yang lain silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau menyampaikan langsung? Charlingson, Pak Sudar, secara audio langsung boleh? Ya, oke ya. Baik, kita kembali ke masalah tentang bagaimana kita itu tidak fokus untuk mengubah keadaan orang lain, dunia, termasuk fokus mengubah keadaan emosi kita. Ya, kalau kita ingin mengubah, di situ ada stres. Karena sekali lagi fitrahnya itu semua sudah Allah tetapkan. Kita tidak perlu mengubah apapun, kita hanya menjalankan. Kita sebagai wayang. Allah sebagai maha dalangnya, kita hanya perlu menjalankan perintah Allah. Allah suruh sabar, kita sabar. Allah suruh kita amar ma'ruf, kita amar ma'ruf ya. Nabi Yunus alaihissalam ya disuruh oleh Allah berdakwah di kaumnya, tapi Nabi Yunus ya misi tersebut Nabi Yunus melampaui misi itu. Sehingga dilampaui misinya, akhirnya Nabi Yunus ditegur, kamu kan cuma disuruh berdakwah, nggak disuruh mengubah. Ketika Nabi Yunus punya orientasi pengen mengubah, akhirnya kesel Nabi Yunus, lari dari kenyataan, ditelan oleh perut ikan paus sebagai ujian dari Allah. Kenapa? Karena Nabi Yunus punya keinginan untuk mengubah. Maka ya sekali lagi hati-hati dengan keinginan untuk mengubah. No, kita nggak perlu mengubah apapun, nggak perlu. Letting flow, biarin aja. Ya. Yang perlu kita lakukan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita lakukan lillahi ta'ala. Letting flow, ngalir aja amar ma'rufnya, ngalir aja. Terserah Allah. Pokoknya kita do the best lillahi ta'ala. Bukan do the best ingin mengubah sesuatu, ingin membuktikan sesuatu. Ya. Karena memang kehidupan kita jadi stres, tertekan, karena kita ingin mengubah orang lain. Bahkan sekali bernabi aja nggak dikasih perintah untuk mengubah orang lain, apalagi kita. Kurang hebat apa Nabi Musa alaihissalam? Luar biasa tuh, pernah dengar itu statement yang luar biasa di medsos ya. Siapa tuh yang menyampaikan? Itu kan ibarat Nabi Musa itu marketing ya. Targetnya Firaun ya. Dan Nabi Musa itu sudah meyakinkan, udah coba meyakinkan Firaun itu dengan teknik yang sangat luar biasa, dengan bisa mengubah tongkat menjadi ular salah satunya. Tetapi apa? Nggak closing juga kan begitu. Nggak closing juga. Itu sebabnya ya sebetulnya nggak ada teknik bagaimana cara meyakinkan orang itu, nggak ada. Hanya Allah yang bisa mengubah. Ya, maka saya bertobat ya. Kalau saya pernah ngasih materi gimana cara meyakinkan orang lain. Meyakinkan diri sendiri aja nggak mudah. Ya.
Nah, kita nggak perlu mengubah. Kita hanya perlu berdakwah. Kita nggak perlu mengubah. Kita hanya perlu beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Maka hati-hati dengan niat kita. Bukan untuk mengubah, tapi untuk menjalankan perintah. Kita hanya alatnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya. Baik. Nah, ini memang ada hadisnya, doa bisa mengubah takdir, itu maksudnya bagaimana, Kang, ya. Jadi ketika ada bahasa seperti ini, ya nanti harus dilihat dulu nih hadisnya hasan kah, sahih kah, ya. Ya, dan kita lihat apa maksud dari doa bisa mengubah takdir itu, ya. Maka di sini kita sadari ketika ada pernyataan doa bisa mengubah takdir, maka kita sadari dengan penuh bahwa kalimat hadis tersebut sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Semua sudah tertulis, ya. Ketika takdirnya berubah pun itu takdir dalam anggapan manusia. Ya. Kalau Allah, bagi Allah semua sudah selesai. Bagi kita masih ada masa lalu, masih ada masa depan. Tapi bagi Allah semua sudah terjadi. Masa lalu, masa kini, masa depan sudah terjadi. Ya, maka ya nggak ada yang bisa kita ubah. Yang bisa kita lakukan adalah do the best menjalankan perintah Allah dengan niat apa? Ikhlas, murni aja. Ya, murni aja. Bapak-bapak ya yang pengen, ya saya mengalami Iran itu juga tidak mudah ya, Bapak-bapak dulu ya. Saya rajin ke masjid, salah satu impian saya agar anak-anak juga rajin ke masjid. Maka itu yang membuat akhirnya anak-anak menjadi tidak mudah ke masjid. Kenapa? Allah uji saya. Kamu melakukan ini. Ya emang yang mau mengubah perasaan anak-anakmu siapa? Ya. Oke, ya, itu mungkin jawabannya saya Pak Prakoso ya, insyaallah. Yang lain silakan, ada yang mau menambahkan, menguatkan, atau bahkan mungkin ada yang mau mengkoreksi, ya dipersilahkan. Ya. Ya, jangan terlalu percaya apa yang saya katakan, tapi buktikan sendiri. Buktikan sendiri Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu sudah mulai main di ranah sadar, bukan lagi di ranah pintar, Bapak Ibu nanti akan jadi wah, bahkan wah. Banyak, udah beberapa juga testimoni dari alumni yang merasa seperti terlahir kembali setelah belajar ilmu tentang kesadaran. Ya, silakan Bu Hera, mungkin ada mau disampaikan. Bu Ya Hera, Kang, ya banyak sekali hal baru yang saya terima saat ini karena cukup lama juga ya saya belajar dengan Kang Zen, dan alhamdulillah selama ini kalau ada ini saya selalu menerapkan ya insya Allah gitu ilmu dari Kang Zen. Cuma mungkin yang baru saya dapat ini tentang sir ini ya Kang. Ya. Saya saksikan, saya izinkan, saya rasakan, saya Ya. rayakan. Dan dulu sampai hari ini pun saya masih menggunakan apa yang Kang Zen sampaikan, yang Tamils itu Kang. Oh ya. Ya. Nah itu apa ininya ya dengan yang sekarang gitu. Kalau Ya. saya selalu mempraktekkan apabila ada hal-hal yang tidak nyaman ya di Ya. rasa saya gitu. Jadi saya terima gitu ya. Saya Ya. Akui gitu ya, ya, saya maafkan maafkan dan sebagainya. Itu ya. ini banget gitu ya buat saya, ajaib Ya. gitu. Ya. Nah ini gimana ininya kalau apa benang merahnya gitu ya dengan yang ini sir ini. Ya, baik ya. Yang sir ini yang dengan yang Tamils ya, itu pada intinya dalam Tamils itu tidak ada penyaksian ya. Dia masih si pintar yang bermain, pikiran perasaan. Aku, Tamils itu kan aku terima, aku akui, aku maafkan, aku istighfar, aku lepaskan, aku serahkan. Ya, Ya. Tamils ya. Terima, akui ya. Jadi ketika kita ada kekecewaan, ya Allah aku terima, ya aku terima, aku diginiin sama orang itu. Jadi penerimaannya juga lebih kepada penerimaan terhadap perlakuan orang lain di Tamil itu. Kalau di sini ya penerimaannya, pengizinannya terhadap rasanya itu sendiri. Okay. Aku terima rasa kecewa itu. Aku akui aku memang kecewa. Ya. Jadi ada kesadaran baru, diawali dengan saksikan.
Dan dalam melakukan penerimaan itu kita menyaksikan kita menerima, mengakui, ya, memaafkan, mengistighfarkan, melepaskan, menyerahkan. Nah, jadi seperti itu, ya. Oke, ya. Ya, Alhamdulillah. Gitu terima Bunda Hera. kasih Kang Zen. Iya, sama-sama. Sama-sama. Alhamdulillah. Barakallahu fiik, ya. Oke, ya. Nah, ini banyak teman-teman katanya susah masuk. Ini saya juga mungkin sinyalnya sedang ini ya. Alhamdulillah teman-teman di sini bisa masuk ya. Kalau tadi saya susah masuk itu karena apa ininya beda ya. Masuk Zoom itu harus masukkan email. Terus Hmm, ada harus pakai jadi tadi yang saya pakai agak lama makanya saya masuknya. oh gitu. Ya ya, coba nanti saya coba Kan nah, biasanya kalau masuk Zoom ya mudah masuk-masuk aja aja. gitu ya. Ini harus ada masukkan email, kemudian ada password password eh apa namanya tadi? Hmm. Ya 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 ya. Username. Ya 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 ya. Password username ya. Ya, Iya. qadarullah. Kita saksikan, izinkan, rasakan, rayakan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik ya. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Sudah 21.45 ya, kita targetnya sampai 21.45 ya. Nih biar nggak terlalu malam. Sekarang udah 21.43. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau di terapi online ya. Silakan ya. Atau nanti yang mau diskusi langsung bisa chat di WhatsApp saya. Dan bagi yang mau ikut terapi offline-nya nanti insya Allah ya acaranya 15 September ya. Oke. Oke. Ya. Wah iya Kak. Terima kasih Pak Sudar ya. Oke ya. Baik. Oke ya. Oke ya. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Karena tidak ada lagi pertanyaan. Nah, semuanya sudah insya Allah sudah bisa mendapatkan sesuatu yang baru, sudah semakin tinggi kesadarannya. Jadi kita bisa merayakan lepas dari kemelekatan di pikiran dan perasaan kita. Itu kita rayakan. Karena selama ini kita sudah begitu terpengaruh bahwa aku adalah pikiranku, aku adalah perasaanku. Padahal aku adalah yang bertanggung jawab atas pikiran perasaanku. Jadi pikiran perasaan itu bukan aku. Kalau kita kesadaran itu sangat kuat, insya Allah kita nggak mudah baper, nggak mudah bapik lagi, ya. Karena kita tahu, walaupun pas baper, oh itu yang baper itu perasaanku bukan aku, ya. Maka langsung kita rilis saja. Saya saksikan si perasaan sedang baper, saya izinkan baper itu masuk, saya rasakan, gini rasanya baper, saya rayakan. Makasih ya Allah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kok dirayakan Kang Zen? Karena tadi berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kabar gembira itu dirayakan. Ya. Siapa tuh orang yang gembira dengan kesabaran itu? Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Jadi mulai hari ini ya, ketika ada duka, kembalikan kepada Allah dengan gembira. Semoga dengan kita terbiasa mengembalikan kepada Allah, kedukaan kita dengan gembira, itu tanda-tanda kita akan kembali kepada Allah nanti dengan hati yang gembira, husnul khotimah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikian dari saya, terima kasih teman-teman sekalian telah mengizinkan untuk hadir hari ini. Ya, mudah-mudahan berkah dan manfaat ya sama-sama Bu Aisyah ya. Terima kasih juga ya. Dan Bunda Hera dan semua yang hari ini ya hadir. Ada Sama Ustadz Kang, Deka terima kasih. ya, ada Jazakallah Bu khairan Ajeng, Bu Lina, katsira. Bu Yulmaini, Ella Jazakallah. ya, Teh Imas ya semuanya ya. Alhamdulillah ya Mbak Jenny terus Mbak Jenny ya belajar banyak terus ya. Amin. Ya, memang harus ya Bu Jazakallah khairan. Subekti ya. Alhamdulillah Bu Henti, Wa Iyaki semuanya ya. Alhamdulillah mudah-mudahan berkah manfaat untuk kita semua ya. Silakan kalau ada yang mau live ya, silakan mau izin untuk keluar. Mangga mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin keluar. Alhamdulillah. Ya, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.